Halo teman-teman, sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu aku ingin memperkenalkan diri. Nama aku Delva Cinta Firdaus dengan NIM 2505026. Sebelumnya aku merupakan salah satu mahasiswa dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini, aku ingin menjelaskan salah satu materi data-data perencanaan pendidikan, yaitu data non-pendidikan. Langsung aja yuk kita ke penjelasannya. Perencanaan pendidikan seringkali dipahami hanya sebatas penghitungan jumlah sekolah, guru, peserta didik, atau anggaran pendidikan. Padahal, perencanaan pendidikan yang efektif tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan tempat pendidikan itu berlangsung. Pendidikan hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sekolah. Faktor inilah yang dikenal sebagai data non-pendidikan, yaitu data sosial, ekonomi, budaya, politik, kependudukan, hingga kondisi geografis yang memberikan konteks penting dalam merancang kebijakan dan program pendidikan. Berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penentu arah dalam perencanaan pendidikan. Tanpa mempertimbangkan data ini, perencanaan pendidikan beresiko menjadi tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang baik harus bersifat komprehensif, yakni memadukan data pendidikan dan data non-pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan, adil, dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam data non-pendidikan adalah aspek ekonomi. Ekonomi adalah perencanaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikelola secara efisien dan efektif. Aspek ekonomi mencakup pembiayaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji, dan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pendanaan program-program pengembangan pendidikan. Selain itu, perencanaan pendidikan juga harus mempertimbangkan peran pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi beban anggaran negara, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembayaran pendidikan berbasis ekonomi menuntut adanya keseimbangan antara efisiensi biaya, pemerataan akses pendidikan, dan kesiapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Selain ekonomi, aspek sosial juga memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan merupakan institusi sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kondisi sosial masyarakat seperti tingkat partisipasi pendidikan, struktur sosial, nilai-nilai sosial, dan dinamika kehidupan masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial masyarakat. Pendidikan diharapkan dapat menjawab permasalahan sosial, mendorong mobilitas sosial, serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek sosial, pendidikan menjadi lebih inklusif, responsif terhadap perubahan sosial, dan relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek budaya juga tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pewarisan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya menjadi landasan dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku peserta didik. Dalam perencanaan pendidikan, budaya berfungsi sebagai akar yang memastikan bahwa pendidikan tetap selaras dengan identitas dan jati diri masyarakat. Pendidikan yang memperhatikan budaya tidak akan mencabut peserta didik dari nilai-nilai lokasi dan nasional, tetapi justru memperkuat karakter kebangsaan sekaligus menyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan karakter bangsa yang utuh. Selanjutnya, aspek politik juga memiliki pengaruh besar dalam perencanaan pendidikan. Politik pendidikan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang mengatur arah dan tujuan sistem pendidikan. Melalui kebijakan politik, ditentukan visi dan misi pendidikan, kurikulum nasional, alokasi anggaran, serta sistem pengawasan pendidikan. Kebijakan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik,
ideologi, dan kepentingan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang melingkupinya. Politik pendidikan berperan penting dalam memastikan bahwa pendidikan berjalan secara adil dan merata, serta mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah. Aspek pertahanan dan keamanan atau HANKAM juga menjadi bagian dari data non-pendidikan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan kesadaran bela negara kepada generasi muda. Pendidikan HANKAM tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman. Melalui pendidikan, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan perannya dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai pertahanan dan keamanan dalam perencanaan pendidikan menjadi penting untuk membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya ada faktor kependudukan atau demografi juga merupakan dasar utama dalam perencanaan pendidikan. Data mengenai jumlah penduduk, persebaran penduduk, struktur usia, serta pertumbuhan penduduk sangat memengaruhi kebutuhan pendidikan di suatu wilayah. Dengan data penduduk yang akurat, perencana pendidikan dapat menentukan jumlah sekolah yang harus dibangun, kebutuhan tenaga pendidik, serta penyedia sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan pendidikan yang berbasis data demografi memungkinkan terciptanya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks perencanaan pendidikan modern, penggunaan teknologi seperti Geographic Information System atau GIS menjadi semakin penting. GIS merupakan sistem yang mampu mengelola dan menganalisis yang memiliki referensi geografis. Dalam perencanaan pendidikan, GIS membantu memetakan lokasi sekolah, menganalisis distribusi penduduk usia sekolah, serta menentukan lokasi pembangunan sekolah baru secara lebih tepat. Dengan mengintegrasikan data kependudukan, infrastruktur, dan kondisi wilayah, GIS memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan berbasis GIS membantu mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Jadi teman-teman, berdasarkan materi yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa data non-pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan tidak dapat direncanakan hanya berdasarkan data internal sekolah. Perencanaan pendidikan yang berkualitas harus mampu memahami kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, kependudukan, keamanan, dan geografis masyarakat. Dengan memadukan data pendidikan dan data non-pendidikan, perencanaan pendidikan akan menjadi lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan manusia dan kemajuan bangsa. Jadi teman-teman, ternyata banyak juga ya data non-pendidikan dalam perencanaan pendidikan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton.